gue percaya sama lu, gue kasih tahu sama lu, tapi kalau misalnya lu ini sampai bocor, kita nggak teman lagi. Dan dia take the deal for granted. Yo, what's up geng? Balik lagi di podcast Rakyat Jelata. Rakyat Jelata yang mau punya CS kental. Wow. Kenapa cuy? Kenapa lu tiba-tiba pengen punya CS kental, bro? Emang gua gak CS kental lu? Karena gini menurut gua nih. Gimana? Zaman sekarang tuh banyak temen yang akrab nih. Bahkan akrabnya tuh kayak kita nih. Oke. Tapi nusuk dari belakang cuy. Masa sih? Banyak. Tapi kan gua gak pernah nusuk lu dari belakang kan? Sejauh ini. Gue cuma ngebool lu doang. Bangsat, anjing itu nusuk dalam arti sebenarnya anjing. Ini maksud gua tuh gini. Nusak ini. Bukan ada cok. Nusuk gimana maksud gua? Nusuk juga nggak bool anjing, punggung bisa. Nggak harus bool bangsat. Nusuk gimana? Maksud gua nusuk dalam arti dia di belakang baik nih, tapi dia ngomongin di belakang, lu. di depan. Di depan baik, tapi dia di belakang ngomongin lu, ngata-ngatain lu. Sebar-sebar yang buruk-buruk lu lah, padahal itu belum tentu benar, gitu kan? Benar. Padahal teman sendiri. Padahal teman sendiri bener-bener temen lu, aduh. Itu jahat banget sih. Parah sih. Teman palsu lah ya. Teman palsu. Like sugar. Iya, lagunya teman palsu. Iya, tapi nggak like sugar anjing. Bangsat. Lu bikin kita ribut nih, Cuk. Gue like sugar asli nih, Cuk. Ya udah like sugar anjing. Oke. Jadi gimana? Kita kali ini mau bahas teman palsu ya? Ya, jadi kali ini gue mau bahas teman palsu karena ini menimbulkan keresahan juga dalam diri gue. Ya kan? Banyak. Kalau gue sih enggak ya. Kalau gue sih enggak pernah digituin. Tapi gue kali ini bawa orang yang pernah jadi korban teman palsu. Asik. Jadi mana? Lu kenalin. Jadi gue langsung bawa di sini teman gue, Tony. Aduh. Memang muka kamu sering dihianati. Polos sekali saya. Cocok gitu. Anda terlalu polos. Kenalin dulu. Nama gue Tony. Ya, gue teman-temannya mereka. Jadi kali ini kita mau bahas teman palsu. Ya. Teman palsu. Sebelumnya dari lu deh, Ton. Teman palsu itu gimana sih menurut lu? Oke. Ya buat gua sih dari pandangan gua teman palsu tuh simple. Itu temen yang bener-bener dia buat status dia jadi temen. Iya. Di circle kita sebagai teman, tapi di belakang kita tuh gitu deh. Susah Gitu dehnya gimana, Bu? Kamu tuh kayaknya susah. Iya, cara pembawaan dia. Iya. Dia. Kayaknya dalam banget. Kayaknya merasakan banget gitu. Anjing, merasakan banget. Jadi lu punya teman palsu tuh? Punya. Iya kan? Dibilang teman palsu sih jatuhnya lebih ke temen yang udah berkhianat buat gue. Oke, traitor, pengkhianat. Pengkhianat itu kan banyak nih. Pengkhianatan lu nih kayak gimana nih? Emang dia lakuin apa ke lu? Karena pengkhianatan dalam pikiran gue tuh cuma pengkhianatan dalam cinta doang sih. Kalau dalam teman gimana sih menurut lu? Kalau pengkhianatan dalam temen tuh mirip-mirip sih kayak ya kalau kayak cinta kan ibaratnya kita main di belakang kan. Iya. Kalau pengkhianatan sama temen tuh lebih ke arah kita tuh udah ngasih tahu sesuatu misalnya sharing lah sebagai teman kan. Sharing tapi tahu-tahu aku cerita gue bisa tahu orang lain. Gitu. Simple ya, gitu sih. Tapi cowok juga gitu juga ya. Gue kira cewek doang yang maksudnya kayak ya mungkin gitu loh, bro, maksud gue. Ya kalau cowok sih lebih ke arah mungkin ada maksud sih menurut gue. Kalau cewek kan emang hobinya aja gosip kan anjing. Kalau cewek parah dong. Gua nggak ikutan. Saya tidak ikutan. Kalau cowok lebih kayak mungkin ada maksud. Mungkin dia hianatin lu, mungkin dia pengen ambil temen lu kan gitu bisa. Mungkin dia mengambil cewek lu gitu. Kalau lu yang lu rasain dia tuh hianatin tuh pengen apa sih dia emang? Apa pengen menjelekin lu aja? Nah itu gue juga bingung. Gue sampai sekarang nggak bisa nemuin tujuan dia sebenarnya ngapain, apa keuntungan buat dia. Emang hobi aja kan? Iya kayaknya mungkin hobi. Kalau gue nggak gitulah maksudnya. Mungkin kan gini, karena di posisi gue kan orangnya yang ini juga termasuk salah satu ember juga tuh. Ember gitu loh. Tapi memang gimana ya? Maksudnya tapi pun gue ember paling sesama teman juga. Gitu kan. Bukan gue bermaksud menjelek-jelekkan teman gua enggak. Gua mungkin lagi selau, ya kan, lagi nongkrong, lagi chill bareng gitu. Tapi di circle gua, ya kan. Contoh kayak lu circle contoh kan kita berteman nih bertiga. Terus lu cerita sama gua, ya kan. Nah,
tiba-tiba gue nongkrong sama dia, tapi dia belum tahu. Ini masalah lu kan gitu kan. Bisa aja nanti gue cerita sama dia gitu. Tapi kalau untuk ke circle luar, gue nggak akan. Kalau satu circle doang emang ya pasti bakal tahu sih. Maksud gue gitu. Pasti bakal tahu sih. Tapi kalau menurut lu nih, setelah lu misalkan lu ada teman palsu nih yang lu bilang, itu selanjutnya emang udah nggak ada ngobrol lagi gitu? Iya, gua saat tahu itu adalah ini ciri-ciri teman palsu nih. Sampai gua googling kan nih. Ciri teman palsu adalah. Ternyata dia kenal semua. Kenal semua. Ini satu kena nih. Gua cek di sini satu. Bangsat. Si Tony punya list apa namanya? Print kan? Iya, di print. Wah, Anda sudah melakukan ini. Oke. Ada kayak 5 gitu kan. Anda sudah melakukan ini centang satu. Oh, Anda udah termasuk teman palsu saya. Tutup gitu. Tapi dari dia ada pembelaan enggak sih, apa dia tiba-tiba menjauh juga gitu? Apa lu memang udah contoh ya. Contoh kayak gua misalnya. Mungkin lu enggak mau tahu contoh gini. Gua pegang rahasia si Chris, ya kan? Terus tiba-tiba gua ember nih, gua kasih tahu sama teman. Tapi sama teman kita juga gitu. Tapi elunya atau Chrisnya enggak mau tahu, pokoknya rahasia kita berdua gitu, ya kan? Tapi karena gue nyaman lagi nongkrong, tiba-tiba keceplosan gue, gitu kan? Lu di situ langsung ngambil keputusan dan lu tahu, lu taunya bukan dari gue, dari teman yang satu lagi. Bener gak sih Ton, lu kayak gini kan? Gitu, jadinya, lalu gitu, dari siapa gitu kan? Lu langsung di situ wah ini teman anjing nih, nggak bisa jaga apa gitu kan? Terus pak langsung apa memang lu masih kayak pengen dengar penjelasan dari dia, pembelaan dari dia gitu. Enggak. Gua enggak gitu sebenarnya. Substansinya gua kalau misalnya itu rahasia, gua lebih ke filter dulu. Ini rahasia sebenarnya aman gak sih kalau misalnya seandainya kan namanya kita kan manusia kan. Betul. Kita bisa ngefilter juga orang yang nggak mungkin bisa nahan full, nahan untuk diri kan. Pasti ada keceplosannya. Cuman dari substansi rahasia itu, kalau misalnya itu masih aman untuk kebongkar, oke lah gua masih bisa terima. Tapi kalau yang di kejadian gua adalah gua udah buat dia satu-satunya orang yang gue percaya, satu-satunya orang yang gue percaya dari sekian teman gue, cuman dia yang gue ceritain. Itu pun sebenarnya bukan gue niat cerita, gue lagi biasalah lagi doing my activity, terus tiba-tiba dia nanya kan, ngapain lu gini? Ya ada lah, kepo. Ya kepo teman lah. Kepo teman. Gue udah bilang, udah nggak usah, lu mending nggak usah tahu. Ntar berabe kalau misalnya kemana-mana. Tapi dia bilang, ayolah kasih tahu gue. Gue sampai bilang, ya udah, gue percaya sama lu, gue kasih tahu sama lu. Tapi kalau misalnya lu ini sampai bocor, kita nggak teman lagi. Dan dia take the deal for granted. Udah. Wah gila. Dan dia ngelakuin bocor cuy. Gue bukan itunya yang gila. Apa? Bahasa Inggris lu gila banget. Gue bukan itu yang gila sih. Berarti hal yang dirasain itu gila cuy. Iya sih. Buktinya dia gak mau orang lain tahu. Iya sih. Tapi maksud gue gini. Tapi kayaknya lu ada salah juga di situ, Bray. Salah gua mungkin adalah percaya. Iya, terlalu percaya. Enggak, kepercayaan itu maksud gua gimana ya? Maksud gua tadi kayak gini, mungkin aja memang dia ini nggak sengaja kali, bukan untuk ngejelekin lu kan. Tapi kan dari awal dia udah berani janji kalau misalnya nggak akan ngebocorin dan nggak akan berhenti jadi teman gua, harusnya dia udah siap akan konsekuensinya. Kalau lu sendiri gimana? Kalau gua, lu seandainya di posisi dia, maksudnya gua yang punya rahasia terus gua kasih tahu sama. Enggak, lu di posisi ada temen lu nih, lu kepo kan, terus temen lu, gua nahan nih, nggak mau cerita nih, tapi temen lu akhirnya cerita, tapi lu putus hubungan sama gua, lu siap nggak nerima? Ya udahlah, gua simpen aja rahasia lu, atau lu udah nggak jadi daripada gua putus hubungan sama lu. Kalau kayak gitu, ya contoh nih gua ya sama si Chris, ya kan, si Chris ceritain rahasianya sama gua. Kalau gua sih orangnya gua keep. Kalau gua tahu, kalau dia sampai bilang kayak ini cuma kita dua yang tahu ya, Bray. Ini gua cerita sama lu, kita dua yang tahu. Kalau itu berarti menurut gua itu pembahasan yang kayak memang benar-benar, berarti benar-benar serius nih, pembahasan serius. Berarti cuma gua doang yang keep gitu loh. Jadi tapi pun setelah gua tahu, gua nggak akan kepo. Maksud gua gini, gua setelah tahu cuman hanya di saat itu yang gua gila sih lu, bener nggak sih kayak gitu. Setelah itu doang. Tapi nggak gua buat di dalam pikiran gua supaya nanti gua nggak jangan ceplosan. Gua lupain. Lupain. Iya, bagusnya di situ. Iya, gua lupain. Tapi gua cukup tahu aja gitu kan. Cukup tahu gitu doang. Itu yang sebenarnya gua juga harapin dari status
kita berteman tuh ya kita kan sharing kan, namanya temen kan, keluh kesah lu, mau nyampein ke siapa lagi, ke psikolog bayar mahal cuy. Iya dong, jangan. Temen lu aja kan, Iya. dia cerita, kita cerita ya saling tukar inilah. Cerita. Itu masalahnya Masalahnya di situ. teman ini sulit dipercaya sih. Karena banyak sih teman sekarang sulit dipercaya sih. Banyak banget cuy. Karena benar apa yang dibilang, semakin lu dewasa, circle lu akan semakin berkurang. Betul. Akan semakin mengkerucut, benar kan? Jadi dari SMA lu banyak teman, cari-cari teman, lu kuliah udah mulai mengkerucut, lu udah kerja mengkerucut lagi. Jadi kayak udah punya circle-nya sendiri-sendiri gitu. Jadi Iya lu sih. punya teman baru juga susah gitu kan. Bener. Jadi- Tapi mending memang kalau udah mengerucut nih, kalau dari kayak si Tony tadi kan emang cuman orang ini yang tahu. Itu kan udah kerucut banget dong. Udah bener-bener cuman dia yang tahu, udah kerucut banget. Tapi di sini salahnya ternyata dia teman palsu. Di situ sebenarnya ya itu susah juga. Lu mau sekerucut apapun kalau emang dia orangnya ember kan susah juga. Jadi sedih sih gue tuh. Sama gue juga sedih. Kehilangan teman tuh berat cuy. Apalagi lu deket gitu kan. Pasti lu cerita pasti kan karena deket banget dong. Iya, gue udah ya, gue ekspektasi dia, ya, gue anggap dia sahabat kan. Tapi anjir pas sudah tahu, udahlah. Apalagi sebelumnya belum pernah dia kayak gitu. Nggak tahu sih ya. Tahu sih. Sama gue sih belum, nggak tahu Atau ya. mungkin dia pernah gak cerita tentang orang lain ke lu? Itu sih cuma kalau gue sih pribadi filternya dari situ. Orang ini pernah gak cerita tentang orang lain? Kalau dia pernah cerita orang lain berarti dia akan cerita dulu. Kalau cerita tentang orang lain sih pernah, cuman gue nggak tahu ini dirahasiain nggak sama orang lain gitu. Kan kita nggak tahu. Kayaknya kita ini sih bro, tapi kayak nggak ada, maksud gua bukan kita ceritain tentang orang lain, bukan rahasia yang dalam. Iya, gitu, rahasia umum. Rahasia umum kali ya, Rahasia maksud gua umum. cuman yang lu akan tahu juga. iya, gitu. maksudnya circle udah banyak circle Iya, yang tahu iya. gitu loh gitu. Kalau misalnya tapi kalau gua ya dari gua ya, kalau orangnya gua ya, gua memang orangnya yang nggak gini, maksudnya nggak punya rahasia sama teman. Maksud gua gini, kalau gua punya rahasia, gua nggak akan kasih tahu satu orang yang gua anggap teman. Gitu. Kalau gua orangnya gini, gua punya circle nih, ya kan? Contoh, sekarang gua punya teman 4 orang, ya kan, dalam 4 orang. Yang 4-4-nya kan tahu rahasia gua. Gitu. Kalau orangnya gua gitu, Iya. gua nggak akan gua kasih tahu sama si Chris. Terus gua nggak kasih tahu lagi sama si ini, enggak, gua nggak. Lu tahu gitu. Rahasia terdalam gua pun itu tahu gitu. Karena kayaknya apa ya rahasia terdalam gua nggak ada juga anjir. Maksud gua gitu supaya nggak pecah belah gitu. Iya sih. Dan lebih baiknya supaya nggak ada teman palsu nih ya. Supaya lu nggak dapat teman palsu, mending kayaknya lu harus ini deh, Ton. Maksudnya lebih kayak apa ya namanya? Kalau nggak suka ngomong di depan gitu. Oke. Ngerti nggak maksud gua? Iya, ngerti gua. Karena gue lihat dari Lebih maksudnya terbuka. iya, maksudnya dari pertemanan gua yang gua rasain kenapa bisa sampai maksudnya selama ini kita berteman, gara-gara kalau nggak gua suka ngomong, tapi jangan sakit hati. Iya. Gitu loh. Karena gua orangnya, contoh kalau si Chris nggak suka sama gua, dia pasti bilang, "Lu jangan kayak gini, bodoh, kayak gini." Ya udah, oke, lu terima gitu loh. Jangan ada sakit hati. Nah, pas di saat lu nanti juga nggak suka sama dia, lu ngomong, "Lu tolol banget sih." Kayak gini. Jadi tapi lebih enak dia dibawa ini sih, Iya. Karena kalau misalnya lu ini dendam dan nggak memaafin dan nggak mau berteman, lu mati masuk neraka, bodoh. Nah, dari lu sendiri lu udah maafin dia belum? Gitu. Enggak, gue udah maafin dia, cuman Oke. gue lebih kayak ya udahlah, Ya, cukup tahu stranger gitu. saja. Kita Iya. jadi stranger saja mulai dari sekarang. Tapi dia nggak ada minta maaf gitu. Minta maaf. Atau dia sih, merasa bersalah nggak sih gitu? Gua kayaknya sih ada niatan minta maaf, cuman ya gue udah keburu anjing-anjingin lah. Gue udah emosi anjing-anjingin. emosi, bro, bawaan emosi. Aduh, salah lu sih. Aturannya lu bawa selalu aja. Enggak, tapi gue maafin gue. Dalam hati gue udah gue maafin, tapi hubungan kita sampai sini Iya, aja. betul. Cuk tahu ya. Cipta. Tahu. Cukup sampai di sini. Sugar tuh gue bilang kita Lex Sugar. Teman palsu Cuk tahu. Emang lu aja anjing. Itu Lex Panutannya Sugar Lex gitu. Sugar anjir. Tapi semenjak ini gue tanya nih, setelah kejadian seperti itu, setelah lu menemukan teman palsu, lu ada rasa trauma nggak? Maksud gue kayak setelah ini kejadian kayak gini, lu makin terbuka sama teman lu apa makin tertutup? Gua justru sekarang malah makin tertutup, malah makin hati-hati gua. Oke. Malah makin hati-hati, pelajaran sih jatuhnya. Pelajaran ini ya, Iya. yang Pelajaran hidup. pelajaran karena lu terlalu banyak rahasia kan hidup lu Ton. Atau enggak lu terlalu menganggap rahasia kali. Iya. Sebab menurut dia enggak rahasia. Gimana tuh? Iya gimana tuh? Lu menganggap itu Konteksnya rahasia. Padahal menurut dia Padahal- biasa aja kali. biasa. Gue juga gitu kok. Iya, maksud gua kayak
mungkin kalau misalnya ini bocor, mungkin dia nggak terlalu marah lah. Iya. Gitu loh. Iya, cuman kan gimana mesti dari gua ngomong kalau lu bisa sampai bocor ya gua nggak nganggap dia teman. Ada didikan juga sih. Dan gua taunya itu karena cuma gua kasih tahu ke dia doang, satu orang. Jadi kalau udah bocor ya pasti ujung-ujungnya ke dia. Ribet sih lu pada berteman kayak cewek anjing rahasia-rahasiaan. Iya kan? Iya. Gua mah apa adanya ya, kalau tahu ya tahu, kalau mau sebarin ya sebarin lah, gua mah bodo amat gitu loh. Tapi ada juga sih memang ini gua ada enggak ya? Lu ada enggak sih rahasia terbesar lu? Enggak ada gua. Kok lu lihat gua kayak gitu, Cok? Enggak, itu kan garasi ya biasa. Salah gua lihat kayak gitu. Lu tahu kan? Tahu. Semua tahu. Ya udah. Rahasia, kalau gue sih rahasia mending lebih ke rahasia kepada orang tertentu. Ya gak? Ngerti gak sih maksud gue? Gak ngerti sih gue. Gue melakukan yang salah nih, contoh ya. Ah, contoh. Gue melakukan hal yang salah, tapi kelompok tertentu menganggap itu salah. Menganggap itu gue gak boleh lakuin. Jadi gue cuma kelompok ini lah yang gue gak mau mereka tahu. Yang lain tahu. Lu ngerti kan? Ngerti yang bisa gue lakukan. Ngerti gue. Kayak gitu kalau gue lebih rahasia yang kayak gitu sih. Jadi balik lagi lah ke lu, Tor. Jadi lu masih mau nggak sih berteman lagi sama dia? Enggak sih, gua ya udahlah temen gue ini aja, gua lebih ke situ aja. Kan mau ngerucut. Emang ngerucut, circle tuh makin lama. Tapi udah dimaaf lah. Udah dari ini gua maafin. Maafin selalu lah ya. Dia udah masuk neraka. Bawa sampai masuk neraka. Jangan Pada masuk neraka. Jangan lah. Tapi tetap aja sih, Ton. Lu nggak maafin, lu pasti masuk neraka. Jadi bisa maafin gitu. Kayaknya sih ya. Ya. Jadi maksud gua ya udahlah, kita udahlah, maksudnya teman nggak akan sekedar. Tapi memang ya susah ya kalau misalnya lu udah teman lama, terus tiba-tiba lu ada masalah besar kayak gini, kayaknya balik lagi susah kali itu. Ya? Kecuali lu berteman berantem dulu, berantem di awal, terus berteman kayaknya lebih gampang karena ini kan lu udah berteman lama, tau-taunya nusuk dari belakang. Nusuk ini maksudnya hianatin. Lu jangan nusuk itu sebenarnya maksudnya. Lu jelas ngomong gua kira bool anjing. Bool udah pernah gak sih? Anjing. Ditanya cuy, diseriusin anjing. Gitulah kalau misalkan punya temen yang kurang bisa menjaga rahasia sih cuy. Itulah resikonya. Jadi inilah nasihat lu buat teman-teman yang ini gimana nih? Pengalaman lu gimana? Jadi sekarang lu lebih memilih gimana lah seorang Tony itu nganggap teman palsu itu sekarang maksudnya gimana? Setelah lu ketahuan lu punya teman palsu, apa nih saran dan ini lu lah biar ada kesimpulan podcast kita ini gitu. Biar ada maknanya gitu lah. Nah ya, gimana lu teman palsunya? Ya sebenarnya gue simpel aja sih, fokus ke teman-teman terdekat lu. Maksud gue kalau misalnya lu punya temen, ada temen lu ceritain masalah atau something lah, isu gitulah. Nah kalau nggak perlu diceritain ke orang lain nggak usah, daripada lu tahu lah resikonya itu mungkin ngerusak persahabatan lu, ngerusak perasaan dia juga, nyakitin urusan dia. Gitu sih. Jadi ya temen ini aja lah, for real aja, temennya jadi temen aja. Kalau itu gue setuju tuh. Dan maksud gue gini, pelajaran yang gue ambil dari sini cuy, dari teman palsu ini ya. Biar banyak kan, mana tahu kan banyak teman-teman yang di luar sana, teman-teman rakyat jelata yang punya teman palsu gitu kan. Lebih baik kalian gak usah cerita gitu loh. Iya. Daripada kalian merusak hubungan pertemanan, ya kan? Dari pengalaman teman kita Tony kan kayak gitu kan. Daripada merusak persahabatan, mending gak usah cerita lah. Gitu, benar-benar gak usah cerita ke siapapun gitu. Iya, gak usah cerita ke siapapun. Kalau kalian anggap itu memang benar-benar rahasia yang gak perlu diceritain gitu lah. Iya, benar-benar rahasia. Walaupun lu anggap dia baik, mending gak usah gitu ya. Walaupun lu anggap kayak cuma dia yang tahu, mending gak usah sama sekali gitu kan maksudnya. Ya kalau lu nggak mau merusak pertemanan mending kayak gitu. Kalau gua sih orangnya tetap akan cerita sama teman-teman gua. Karena kadang kan teman ini lebih berharga dari, maksudnya bukan lebih berharga, maksudnya teman kita ini udah kayak keluarga juga gitu. Keluarga yang kita pilih. Family kedua teman kita ini kan. keluarga yang bisa kita pilih. Iya, maksud gua gitu loh. Benar. Tapi tolong juga sih ngapain bocor. Maksud gua kayak kalau misalnya
udah dipercayain udahlah lupakan, jangan jadi iya. Lebih saran ke orang yang bocorin sih menurut gua, kalau lu dikasih tahu rahasia, mending udah cukup lu aja yang tahu. Gitu lah itu ya. Kalau teman-teman yang megang rahasia temennya, udahlah kalian aja yang tahu gitu loh. Nggak perlu lagi diulik-ulik lah, cerita, ya kalau teman lu cerita, lu dengerin, lu kasih respon bagus, lu kasih saran. Jangan kalau misalnya itu cerita yang tentang berbahaya, sensitif, lu kasih tahu aja cukup, cuman udah lu jangan gini lagi. Takutnya kalau misalnya ini kesebar, takutnya nanti bahaya gitu aja kali ya. Dan obrolannya sampai situ aja. Sampai situ titik gitu. Jangan keluar dari pintu lagi gitulah ya. What happened in Vegas? Stay in Vegas, bro. Itu tiga. Pas. Tapi gimana deh, teman palsu nih mati bukan sih? Kan palsu. Anda jangan seperti itu dong, Bos. Kan banyak barang palsu cuy dari tapi sana. Tapi kalau palsu cepet hancur cuy. Kayak pertemanan. Benar. Kalau cepet hancur kan? Semua barang palsu cepet hancur kan? Kayak inilah pertemanan. Bahaya sih. Kalau pertemanannya palsu ya cepet kandas memang. Susah sih punya teman palsu ini susah. Makanya jadi lebih baik kayaknya yaudahlah circle kecil-kecil aja. Lebih baik jadi introvert kali ya. Iya karena gue kan enggak kalau dari gue tuh nih teman palsunya dari gue maksud gue bukan ke teman palsu. Bukan gue pengalaman gue bukan dihianatin apa gitu. Gue lebih pengalaman gue kayak kita udah nongkrong bareng-bareng lama nongkrong tiba-tiba setelah setelah dapat contoh kayak kita pengangguran bareng kerja bareng ya kan terus kita nongkrong bareng segala macam terus semakin kesini lu kayak nggak mau ini sok sibuk ngerti gak sih lu itu gue paling nggak suka gitu loh dan pas ada maunya gitu ya maksud gue gini Bray kalau lu temen yang kita sama-sama sukses ke atas gitu loh jangan nanti ini ya maksud gue bukan merendahkan maksud gue jangan nanti talunya pun naik terus lupa sama teman atau guanya naik lu baru datang jangan gitulah maksud gue kalau teman itu ya bareng itu yang gue paling nggak suka teman itu teman palsu yang paling banyak sekarang sih yang mau datang pas lagi seneng itu gue lebih ke situ teman palsu menurut versinya gue itu kayak gitu betul, lu datang pas lagi susah lu nelpon gue pas lagi susah gitu loh susah bukan dalam arti uang aja entah lu susah lagi dalam pemikiran ini kerjaan kayak gitu kan tiba-tiba lu nelpon gua minta tolong kayak gitu kan jangan kayak gitu tiba-tiba juga susah sama senang bersama gitu loh betul. Di atas kita bersama gitu kan enak lu bayangin lu di atas sama teman-teman lu ya kan di atas kan di sky ya gitu gua ke Bali bareng kemana bareng asik gitu loh menikmati hidup bareng gitu loh di atas barang kita gitu. Kalau versi gue teman palsu, kalau versi lu teman palsu. Ya itu sama dalam cakupan luas sama teman palsu tuh teman yang mau datang pas lagi butuhnya. Itu sih definisi buat gue teman palsu dalam cakupan luas. Kalau dalam cakupan lebih dekat teman palsu yang mau ngambil manfaat dari kita aja. Manfaat dari kita maksudnya? Ya, maksudnya gue butuh ini sama lu, gue minta gitu. Baru setelah gue nggak butuh ya gue cari lagi yang gue butuh dari orang lain. Emang ada orang itu bro? Ada cuy banyak, undang lagi nih. Jangan dong. Undang semua orang. Panjang di podcast kita nanti, Bray. Oke ya, jadi untuk teman palsu kali ini, teman palsu, fake friends. Kesimpulannya, kalau kalian asik, lu yang kasih kesimpulan deh. Bingung gua ke teman palsu karena gua gak punya teman palsu gua. Kesimpulannya untuk semua teman-teman rakyat jelata, kalau punya rahasia kalau lu punya rahasia temen lu mending ya lu cukup sampai situ aja, nggak usah lu kasih tau orang apalagi lu tanya-tanya, pokoknya udah what happened in Vegas stay in Vegas gitu ya. Betul. Dan dari gua ya kalau kaliannya ini yang dari korban teman palsu itu ya udah rahasia nggak usah dikasih tahu lah. Kalau misalnya kalian takut itu merusak persahabatan ya janganlah dikasih tahu ya, gitu walaupun mungkin rahasia ini bukan dikasih tahu, mungkin rahasia ini kalian lakukan bersama. Kan ada tuh. Rahasia yang kalian bersama, ya udah cukup. Ada kan? Rahasia ini kalian bersama terus kalian ini bersama. Gak usah ceritain ke orang lain udahlah. Gak usah lah kalau yang korban ya udahlah. Maksudnya ya gua aku juga enggak akan bisa bilang maksudnya kalau dari akunya sih saling memaafkan. Jaga silaturahmi, berteman dengan yang baik lagi. Kalau kan gue baik saran yang baik gitu loh. Bener. Ya kan? Lu korban ataupun pelaku ya udahlah.
Kalau misalnya kalian udah berteman udah sejak lama, apalagi udah tidur bareng, mandi bareng, makan ya bareng, kan? minum minum bareng. Sharing. Maksudnya lupakanlah itu semua. Berjabat tangan lagi, nongkrong bareng lagi. Gitu. Kan makin seru kalau saran gitu. Wah, gitu loh. Kesimpulan dari podcast ini betul, kan. Betul. Jadi teman palsu itu nggak baik. Maupun korban atau pelaku itu sama-sama nggak baik. Ya, lebih baik ya berdamai kan. Lebih baik kita berdamai. Itu indah. Lebih baik kita angkat gelas. Asik dong. Oke. Angkat gelas gitu loh maksud gua. Gitu ya, Bro ya? Oke. Jadi guys, kalau kalian jangan lupa lu inilah apa namanya buat semua yang nonton. Gua udah emosi nih karena teman palsu nih. Dibawa emosi gua. Jadi buat semua rakyat jelata yang nonton, mending kalian komen semua rahasia teman kalian gitu. Jangan gitu juga, Bray. Ribet dong nanti kita nanggepinnya satu-satu. Ya, mungkin kalian ada yang mau cerita boleh tulis di komen, cerita tentang apa aja tentang dari fake friends ini sih itu aja. Iya, benar ya. Mana tahu ada yang fake friend, mana tahu ada saran tambahan dari teman-teman yang langsung komen aja. Iya, langsung komen aja saran-saran yang membangun. Iya, gitu saran-saran yang bangun, gimana menghadapi fake friend, apa gitu. Silakan komen. Oke. Dan jangan lupa support terus channel kita. Gimana cara supportnya my brother? Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa di-share juga ke grup keluarga. Ya bisa. Iya, kan fake lah. Keluarga. Keluarganya. Ini dong. Stay dah. Oke. Thank you semua yang nonton. Rakyat jelata yang mau menjaga rahasia. Oke, rakyat jelata yang mau punya CS kental. Thank you. Udah.